Tama melambaikan tangannya, lemparkan dia ke kamar mandi dan tinggalkan dia sendiri. Ya, Tuan, pria itu berteriak, dan bersama rekannya, dia membawa Fredrik yang tidak sadarkan diri ke kamar mandi. Perkenalan diri berlanjut. Sebagian besar orang yang tersisa ditangkap karena pembunuhan dan cedera, dan hampir semuanya adalah geng di New York. Beberapa anggotanya bahkan merupakan kaki tangan Daryl. Setelah orang-orang ini selesai memperkenalkan diri, Tama memandang anak yang kakinya ditendang dan berkata, "Ayo, beritahu aku." Pria itu berkata dengan gemetar, Nama saya Mark, telah dipenjara selama 2 tahun karena pembunuhan tingkat 2, 40 tahun penjara, dengan hukuman minimal 20 tahun. Tama menatap Daryl lagi dan berkata dengan tenang, "Ayo bos, giliranmu." Daryl berkata dengan panik, "Tuan, Anda adalah bosnya." Tama tersenyum dan berkata, "Maaf, aku tidak sengaja mengambil posisimu." Daryl dengan cepat berkata, "Tuan, tolong jangan katakan itu di depan Anda. Saya hanya bisa menjadi antek yang berada di belakang kemudi." Tama tertawa kecil dan berkata, "Oke, perkenalkan dirimu." Daryl berkata dengan rendah hati, "Bos, nama saya Daryl, seorang Amerika, dipenjara karena perdagangan obat terlarang dan pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup." Tama mengangguk dan berkata dengan keras, "Sekarang semua orang sudah selesai memperkenalkan diri, aku akan membicarakannya sekarang. Mulai hari ini dengarkan baik-baik aturan sel ini. Jika ada yang melanggar peraturan saya tidak akan memaafkan." Setelah mendengar ini, semua orang segera bersorak dan mata mereka berbinar. Dia memandang Tama tanpa berkedip, karena takut melewatkan hal penting yang ingin dia katakan. Tama mengulurkan jarinya saat ini dan berkata, "Pertama, mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang boleh berkelahi atau melakukan hubungan di sel ini tanpa izinku, jika tidak aku akan mematahkan tangan dan kakinya." Semua orang berkata serempak, "Saya mengerti." Tama mengulurkan jarinya lagi dan berkata dengan dingin, "Kedua, mulai sekarang, kalian dilarang keras berbicara dengan orang lain di luar sel ini. Apapun yang berhubungan denganku, kalau tidak aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian, mengerti?" Semua orang dengan cepat berkata, "Saya mengerti." Tama mengangguk, mengulurkan 3 jari, dan melanjutkan, "Ketiga, mulai hari ini, kalian semua harus menyikat gigi dan mandi setiap pagi dan sore, serta semua spray dan perlengkapan tidur harus tetap bersih, segar, dan bebas bau. Selain itu, setiap orang akan bergiliran mengepel lantai dan membersihkan toilet sekali sehari." Dengar, maksudku adalah setiap orang harus mengepel lantai dan membersihkan toilet sekali sehari. Kalian ada 15, artinya bersih-bersih 15 kali sehari. Tidak termasuk waktu makan dan bersantai, waktu yang tersisa dibagi rata di antara 15 orang. Saat bekerja, orang lain bertanggung jawab untuk mengawasi. Jika mereka menemukan bahwa pembersihan tidak dilakukan dengan benar, setiap orang akan memberikan 2 tamparan kepada petugas kebersihan dan mendesaknya untuk melakukan perbaikan. Jika aku menemukan masalahnya, semua orang akan tidur di toilet pada malam hari. Satu hal lagi, jika aku mengetahui seseorang memiliki bau aneh di badan atau tempat tidurnya, orang ini akan aku simpan di toilet selama 3 hari ke depan kecuali untuk makan dan waktu bersantai. Ketika orang lain pergi ke toilet, dia harus tetap di dalam, dia juga harus tetap di dalam, sampai dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Jika perintah Tama dilakukan di masa lalu, orang-orang ini pasti akan mengira itu hanya fantasi. Namun, setelah beberapa orang mengalami metode Tama dan sebagian besar orang menyaksikan kekejamannya, orang-orang ini merasa dalam hati bahwa perintah Tama tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka mengangguk seolah sedang berbicara.
Khawatir Tama akan memanfaatkan mereka jika mereka terlambat mengutarakan pendapatnya. Melihat mereka semua mengangguk setuju, Tama tersenyum tipis dan berkata, "Karena kalian semua tidak keberatan, kita akan menerapkannya mulai sekarang. Sel ini sekarang kotor dan bau, jadi kalian semua harus melakukan pembersihan umum terlebih dahulu. Pastikan pembersihannya benar-benar bersih, jika tidak, kalian semua akan dihukum bersama." Mereka tidak berani bicara lebih banyak dan segera memulai pembersihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk memuaskan Tama secepatnya, semua orang yang masih bisa bergerak segera berpartisipasi. Mereka membuang semua perlengkapan tidur yang sudah lama tidak diganti ke kamar mandi. Meninggalkan beberapa orang yang bertanggung jawab mencuci, sementara sisanya mulai membersihkan di mana-mana. Mereka tahu jika Tama tidak puas dengan kebersihannya sedikit pun, mereka tidak akan bisa menghindari makanan fisik. Terlebih lagi, rasa sakit yang Tama berikan kepada mereka sungguh menyakitkan. Bahkan Daryl menyeret tubuhnya dan berulang kali menyeka tempat tidur Tama dengan handuk. Terutama jejak kaki yang pernah dia injak sebelumnya dan tidak ada jejak yang tersisa setelah dia menyekanya dengan hati-hati. Saat ini, Tama memandang Daryl yang menyedihkan dan bertanya, "Daryl, aku punya pertanyaan untukmu. Kau harus menjawabnya dengan jujur. Jika kamu berani mempermainkanku, aku akan membuatmu 100 kali lebih sengsara dari sekarang. Apa kamu mengerti?" Daryl gemetar dan berkata cepat, "Tuan, selama saya tahu, saya tidak akan menyembunyikan apapun." Tama mengangguk dan bertanya, "Pernahkah kau mendengar tentang seorang tahanan Indonesia bernama Peter di penjara ini?" "Peter?" Daryl menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum pernah mendengar tentang pria ini." Tama bertanya balik, "Pikirkan baik-baik. Pikirkanlah, kamu tidak dapat mengingat satu pun ingatan tentang nama ini di benakmu?" Daryl berkata dengan ekspresi ketakutan, "Tuan, saya benar-benar tidak berbohong. Saya belum pernah mendengar nama yang Anda sebutkan." Tama dapat melihat bahwa Daryl tidak berbohong, dan dia tidak memiliki harapan besar untuk mendapatkan berita tentang Peter dari Daryl. Bagaimanapun, dialah yang diincar oleh anggota inti keluarga Rothschild. Bahkan jika dia dikirim ke penjara ini, itu pasti tidak akan diketahui semua orang. Kemudian, Tama teringat informan Edward yang disebutkan polisi kepadanya. Jadi dia bertanya, "Apa kau pernah mendengar tentang orang Brasil bernama Edward?" Daryl mengangguk cepat dan berkata, "Edward, aku tahu, anak itu sangat pintar. Dan dia punya kabar baik ke segala penjuru di penjara Brooklyn. Dia punya julukan, penjara Brooklyn yang tahu segalanya. Dia ada di sel No. 15, tidak jauh dari sini." Tama berkata lagi, "Sekarang ceritakan padaku tentang situasi para tahanan di penjara Brooklyn, terutama situasi geng-geng di dalamnya." Daryl berpikir sejenak dan berkata, "Tuan, ada 2 bangsal di penjara. Tempat kita berada sekarang adalah distrik penjara pertama. Setiap distrik penjara memiliki bosnya. Bos ini adalah orang yang benar-benar dapat mengintimidasi seluruh distrik penjara." Setelah mengatakan itu, Daryl menambahkan, "Di distrik penjara pertama tempat kami berada, bosnya adalah Raja Obat Terlarang Meksiko yang terkenal, Gustavo, orang yang sangat berkuasa. Dikatakan sebelum dia ditangkap polisi, kekayaannya lebih dari 10 miliar dolar AS. Namun, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Keluarganya saat ini mewarisi dia di kerajaan penjualan obat terlarang. Setelah dia dipenjara, sekelompok loyalis fanatik dikirim ke penjara satu demi satu. Orang-orang ini melindunginya di penjara dan membantunya mendapatkan status bos area penjara. Dengan kehadiran geng ini, distrik penjara pertama telah menjadi distrik penjara dengan tingkat kematian tertinggi di Amerika Serikat." Tama terus bertanya kepadanya,
bagaimana dengan area penjara kedua? Daryl berkata, bos bangsal kedua adalah bos geng New York 10 tahun lalu. Namanya Stephen William. Dia sangat makmur di New York pada saat itu dan memiliki banyak antek. Orang Italia baru menjadi terkenal setelah dia di penjara. Jika dia ada di luar, para mafia itu akan memperketat tindakan mereka bahkan jika mereka kentut di New York. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.